Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan part ke-61 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat ST atau MI bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lagi materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di sini akan ada sekitar 3 buah latihan soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian yang nonton video ini siswa-siswa ataupun orang tua ataupun guru-guru pembina olimpiade yang menontonnya tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan latihan-latihan soal terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara OSN tingkat kabupaten karena banyak video eksklusif yang bisa kalian nonton ketika kalian sudah berlangganan. Apalagi ini sudah makin dekat ya dengan pelaksanaan OSK tahun ini yang diulang kembali pada tanggal sekitar 20-an Mei ya. Nah, kalau misalkan kalian tertarik untuk menonton rekaman dari bimbel online yang kami sudah laksanakan di batch pertama, kalian bisa bergabung yang juara OSN tingkat provinsi, dan nantinya juga akan ada soal-soal prediksi OSK yang akan hanya ditayangkan itu eksklusif buat member yang juara OSN tingkat provinsi ini. Oke, kalau misalkan kalian berminat silahkan berlangganan dan raihlah benefit dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, jangan lupa kalau misalkan kalian juga mau PDF prediksi soal dan pembahasan OSK SD Matematika yang sesuai dengan soal OSK SD 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Bimbingan Belajar Ar-Rayhan yang bisa digunakan untuk mengevaluasi pemahaman kalian terkait tentang soal-soal tersebut, kalian bisa banget untuk membelinya. Harganya promo 40.000 saja khusus 100 orang pertama. Sekarang sudah ada banyak yang sudah beli sekitar hampir 20-an. Jadi kalau misalkan kalian mau memperoleh harga promo ini, yuk order sekarang dengan menghubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki PDF ini dan siapkan diri kalian untuk menghadapi OSK tahun ini. Oke, di sini kita masuk saja pembahasan soal kali ini. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Hari ini usiaku sepertiga kali usia ayahku. 5 tahun yang lalu usiaku seperempat kali usia ayahku. Usia ayahku sekarang adalah titik-titik tahun. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus memisalkan dulu apa saja yang ada di soal cerita ini agar nantinya kita bisa mengetahui bentuk matematikanya. Nah, di sini perhatikan, di sini kan ada usiaku dan usia ayahku. Maka untuk usiaku ini kita misalkan sebagai X aja, sedangkan usia ayah maka kita misalkan dengan huruf Y agar nanti untuk membuat kalimat matematikanya itu sudah mudah karena sudah kita tahu kita mau misalkan dengan variabel apa. Nah, kita mulai untuk memisalkan persamaan yang ada di kalimat pertama. Coba perhatikan di sini dikatakan hari ini usiaku sepertiga kali usia ayahku. Nah, ini kalau misalkan dibuatkan kalimat matematikanya itu pastilah bentuknya seperti ini. X sama dengan sepertiga Y yang artinya usiaku sekarang itu sepertiga dari usia ayahnya yang diceritakan di sini. Nah, tentunya ini kalau misalkan kita mau ubah bentuknya itu bisa banget ya. Ini kalau misalkan kita kali dengan 3, ini kita kali 3 otomatis yang ini juga kita kalikan dengan 3. Nah, kalau misalkan kiri kanan dikali 3, maka kita peroleh ini 3x, sedangkan yang kanan itu kan saling habisi ya. Maka yang tersisa adalah 1y, atau cukup kita tuliskan dengan y. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Nah, kemudian kita lanjut untuk membaca soalnya. Di sini dikatakan 5 tahun yang lalu usiaku seperempat usia ayahku. Nah, ini kan dikatakan 5 tahun yang lalu. Ketika ini 5 tahun yang lalu, tentu yang berkurang 5 tahun itu bukan hanyalah usiaku saja, tetapi usia ayahku. Maka di sini kita bisa menuliskan bahwa di sini dikatakan kan usiaku seperempat kali usia ayahku. Maka di sini X-nya itu dikurangi 5 karena 5 tahun yang lalu, sedangkan usia ayahnya juga tentu harus dikurangi 5 terlebih dahulu. Barulah kita masukkan seperempat di bagian depannya untuk menandakan bahwa usianya sekarang itu seperempat kali usia ayahnya. Maka untuk mengubah di sini kan ada seperempat yang kurang enak untuk dilihat, maka bagaimana kalau misalkan kita kalikan 4 semua persamaan ini, kita kalikan 4, maka otomatis di sini ada 4 pengalinya. 4 dikali X kurang 5, sedangkan untuk yang sebelah kanan ini kan akan saling habis dengan 4-nya tadi, maka cukup kita tuliskan Y kurang 5 saja. Kemudian kita kali masuk, 4 kali X dapatnya 4X, kemudian 4 kali min 5 itu adalah min 20 sama dengan Y kurang 5. Nah, selanjutnya kan kita tahu bahwa 3x itu sama dengan y. Bagaimana kalau misalkan yang y di sini kita ganti dengan 3x tersebut, maka kita peroleh 4x kurang 20 sama dengan 3x dikurangkan dengan 5. Barulah 3x-nya ini kita pindahkan ke kiri, negatif 20 kita pindahkan ke kanan, maka kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut. Kita peroleh 4x kurang 3x itu sama dengan min 5 ditambah dengan 20. Kita peroleh 4x kurang 3x adalah x,
Kemudian negatif 5 tambah 20 adalah 15. Ternyata usiaku sekarang adalah 15 tahun. Kemudian untuk mendapatkan usia ayahnya, karena tadi Y sama dengan 3X, kita tinggal kalikan aja dengan 15. Maka kita peroleh usia ayahnya ternyata adalah 45 tahun. Nah, kita kembali lihat apa sih yang ditanyakan di soal ini. Nah, ternyata yang ditanyakan adalah usia ayahku sekarang. Maka yang kita jawab adalah yang 45 ini. Sehingga jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah opsi B, yaitu 45 tahun usia ayahnya sekarang yang ada di soal ini. Seperti itu, kalau misalkan kalian sudah paham, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ada yang memberatkan di hati kalian yang belum kalian pahami, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhan ada 248 buah. Biaya parkir sebuah mobil 5.000 sedangkan biaya parkir sebuah sepeda motor adalah Rp2.000. Berapakah pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada tersebut? Nah, berarti di sini sama seperti tadi, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan untuk kendaraan-kendaraan yang ada di soal ini. Untuk mobil itu kita anggap sebagai X aja ya, sama kayak tadi. Kemudian untuk motor itu kita misalkan sebagai Y. Nah, kemudian dikatakan di kalimat pertama ada total 90 kendaraan yang terdiri dari 4 mobil beroda 4 dan motor beroda 2. Tentu di sini bisa kita buatkan dua persamaan matematika. Yang pertama itu kan dikatakan totalnya adalah 90 kendaraan yang terdiri dari mobil dan juga motor. Maka kalimat pertama yang bisa kita buat adalah X tambah Y, banyaknya motor tambah banyaknya mobil itu sama dengan 90. Ini adalah yang pertama. Kemudian di kalimat selanjutnya kan masing-masing roda itu ada masing-masing banyaknya. Motor itu 2 sedangkan mobil itu 4. Maka untuk yang mobil kita letakkan angka 4 di bagian depannya X. Kemudian untuk yang Y itu kita masukkan nilainya itu adalah 2 di depannya karena ada 2 roda motor yang kita ketahui. Maka di sini kita tuliskan 2Y itu sama dengan berapa? Sama dengan ini ada lanjutannya bahwa dikatakan total roda keseluruhan adalah 248. Maka di sini kita tuliskan sama dengan 248. Ini adalah persamaan kedua. Nah, untuk mendapatkan banyaknya motor dan mobil, tentu kita akan menggunakan proses eliminasi dan substitusi. Nah, proses eliminasi dan substitusi ini bisa kita lakukan kalau misalkan ada salah satu variabel yang memiliki koefisien yang sama. Maka dari itu, bagaimana kalau misalkan kita tentukan bahwa kita mau mengeliminasi yang Y-nya? Kita akan menentukan KPK dari 1 dan 2. Oh, ternyata 2. Untuk mendapatkan angka 2 tersebut sebagai KPK dari 1 dan 2, untuk persamaan ke 1 itu kita kalikan dengan 2 dan persamaan kedua kita kalikan 1 aja karena sudah sesuai. Maka di sini kita peroleh 2X ditambah dengan 2Y itu sama dengan 180, sedangkan persamaan kedua 4X tambah 2Y itu sama dengan 248. Kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Karena di sini tandanya itu sama-sama positif, maka kita harus kurangkan agar bisa mengeliminasi salah satu variabel. Maka ketika dikurangkan otomatis Y-nya habis, maka 2X kurang 4X adalah negatif 2X. 180 kurang 248 itu adalah berapa? Coba kita kurangkan seperti biasa ya supaya kita nggak salah hitung. Di sini kita kurangkan, di sini 8 ya, kemudian di sini 6. Oh, ternyata hasilnya 68. Maka di sini negatif 68 dan negatifnya boleh dicoret, maka kita peroleh 2X sama dengan 68. X-nya adalah 68 dibagi dengan 2 dapat 34 nilai X-nya. Sedangkan untuk mendapatkan nilai Y kita masukkan aja X-nya sama dengan 34 ke dalam persamaan 1. Nah, di sini persamaan 1 kan X tambah Y sama dengan 90. Nah, kalau misalkan kita ganti X-nya dengan 34, berarti 34 tambah Y itu sama dengan 90. Y itu sama dengan 90 dikurang 34. Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 90 kurang 34 itu adalah 56. Maka kita peroleh banyaknya mobil dan motor. Untuk mobilnya adalah 34 yang ini, sedangkan motornya adalah 56. Maka dari itu di sini kita tuliskan kembali ya, di sini mobil 34, untuk si motor adalah 56. Nah, dikatakan di sini yang ditanyakan adalah uang parkir ya. Maka dari itu untuk yang X itu dikalikan 5.000 karena biaya parkirnya 5.000, berarti 5.000 dikalikan dengan 34. Kemudian ditambah dengan 2.000 biaya parkir motor dikalikan dengan banyaknya motor yaitu 56. Kita hitung di sini hasilnya 170.000 ya ketika 5.000 dikalikan 34. Ditambah dengan 2.000 dikali 56 itu adalah 112.000. Maka ini ketika dijumlahkan ternyata hasilnya adalah 282.000.
Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang B, yaitu 282.000 total biaya parkir yang ada di cerita ini. Seperti itu, semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, di sini kami akan mengingatkan kembali, kami akan mengadakan pelatihan OSNK Matematika tingkat SD atau MI untuk batch yang kedua yang akan dilaksanakan insya Allah Minggu 12 Mei 2024. Di sini harganya itu adalah 80.000 saja. Kalian akan mendapatkan 2 kali pertemuan Zoom dengan masing-masing adalah 90 menit. Materi yang akan kami bawakan itu adalah terkait tentang materi Olimpiade bilangan, aljabar, kombinatorika, dan juga geometrik. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, yuk daftarkan diri kalian dengan mendaftar di nomor WA yang tertera di pamflet ini. Batas pendaftarannya itu 11 Mei 2024 ya, kuotanya terbatas, yuk daftarkan diri kalian segera. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 170. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Keliling lapangan berbentuk persegi panjang adalah 58 meter. Jika selisih panjang dan lebar adalah 9 meter, maka luas lapangan tersebut adalah titik-titik meter persegi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menuliskan dulu ya rumus keliling lapangan untuk yang berbentuk persegi panjang. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalkan keliling dari suatu persegi panjang, itu rumusnya adalah 2 dikalikan dengan panjang tambah lebar. Nah, seperti yang diketahui dalam soal, itu kelilingnya adalah 58, maka kita tuliskan sama dengan 58. Nah, kalau misalkan 2 dikalikan dengan P tambah L, itu sama dengan 58, bagaimana kalau misalkan semuanya kita bagi dengan 2? Maka ini kita bagi dengan 2, ini juga kita bagi 2, maka kita peroleh panjang tambah lebarnya itu sama dengan 29. Ini kita simpan ya. Kemudian kita lanjut, di sini dikatakan selisih panjang dan lebar adalah 9 meter. Maka bisa juga kita ubah ke dalam bentuk matematika adalah P kurang L, karena selisih itu nilainya adalah 9. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kalau kita memiliki dua persamaan seperti ini, kita bisa lakukan proses eliminasi dan substitusi secara langsung, karena di sini ternyata kalau kalian perhatikan koefisien dari masing-masing variabel P dan L itu sudah sama-sama 1 ataupun negatif 1. Maka kita bisa jumlahkan atau kurangkan. Kalau misalkan kita mau gampangnya, ini kita jumlahkan aja supaya nggak ada negatifnya. Maka di sini lebarnya itu yang berbeda tanda akan saling menghabisi. Yang tersisa tinggal 2P, itu sama dengan 29 tambah 9 adalah 38. Maka kita peroleh nilai P-nya itu sama dengan 38 dibagi dengan 2. Kita peroleh nilainya adalah 19. Nah, kemudian kita substitusi nilai P sama dengan 19 ke salah satu persamaan. Anggaplah persamaan 2. Maka di sini kita peroleh P kurang L itu sama dengan 9. Maka di sini kita ganti P-nya dengan 19. Berarti 19 kurang L sama dengan 9. Kita peroleh di sini, kita pindahkan ini ke kanan, ini ke kiri, kita peroleh 19 kurang 9 sama dengan L, maka kita peroleh lebarnya sama dengan 10. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui panjangnya 19, lebarnya 10, sekarang untuk mendapatkan luasnya itu sudah sangat mudah ya. Untuk mendapatkan luas persegi panjang itu tinggal P kali L aja, maka di sini kita tinggal kalikan aja. 19 dikalikan dengan 10, hasilnya adalah 190 meter persegi, sehingga jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah opsi B, yaitu 190. Seperti itu, sangat mudah kan? Yang penting kalian mengingat kembali rumus-rumus dari bangun datar, karena itu sering sekali keluar di soal Olimpiade seperti yang akan keluar nanti di tahun ini. Siapa tahu kita akan kembali ketemu dengan rumus-rumus seperti ini. Jadi pastikan kalian hafalkan rumus-rumus bangun datar, keliling maupun luasnya. Oke? Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi persamaan linear 2 variabel. Kalau misalkan kalian mau menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal ini. Jadi kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi sekali lagi, kalau misalkan kalian berminat untuk membeli PDF prediksi dari buatan kami Bimbingan Belajar Oraihan, yuk miliki sekarang dengan menghubungi nomor Mimin yang tertera di sini. Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.